Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmiatin SPDI, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas Agama Islam Negeri Curug. Dengan nomor induk mahasiswa 25584404223. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di MI Nurul Ulum Kendal-Rejo, kelas 5 dengan materi kalimat hauqalah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, akbar. Oke, yes. Alhamdulillah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Maliku al-Quddus. Sebelumnya kita absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar bersama hari ini. Oke, tidak ada yang absen ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu. Berdiri semuanya. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Garuda Pancasila. Pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anakku, ada yang pernah merasa sakit? Merasa lelah? Putus asa? Oke, itu wajar karena kita manusia, kita hamba Allah. Nah, ketika kamu sakit, ketika kamu gagal dengan sesuatu, apa kamu menyerah? Tidak, alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu ingin sembuh ketika sakit? Iya, ingin. Ketika kamu gagal, ingin coba lagi? Iya, oke. Itu sikap yang hebat. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat hauqalah. Ya. Tujuan pembelajaran kita, sebentar ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kalimat hauqalah dengan tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat hauqalah.
Sudah bisa kalimat hauqalah? Bisa. Coba ucapkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya ada yang tahu? Belum? Coba Afrila tahu artinya? Belum tahu. Oke. Java bisa artinya? Belum. Kalau kalimatnya sudah hafal ya. Zakia? Artinya? Risma? Agak lupa Bu. Oke. Arti dari kalimat hauqalah nanti ada ya selanjutnya. Kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu memiliki sikap teguh pendirian sebagai cerminan dari mempelajari makna hauqalah. Nanti ketika kalian sudah tahu makna dan arti dari kalimat hauqalah, kalian akan memiliki sikap teguh pendirian, tidak mudah menyerah, sebagai cerminan bahwa kamu sudah memahami kalimat hauqalah. Ketiga, peserta didik dapat memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat hauqalah, yaitu ketika nanti kamu sudah mengenal kalimat hauqalah, kemudian kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kapan kita mengucapkannya, waktunya kapan, sesering apakah gitu ya. Terus keempat, peserta didik dapat menerapkan kalimat hauqalah dan artinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti tujuan dari mempelajari materi ini, kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Paham dari tujuan pembelajaran hari ini? Paham ya materi hauqalah. Kita lanjutkan. Nah, oke, sebelum ke inti, coba biar semangat. Tepuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjut. Simak video berikut. Ya, sebelumnya disimak dulu video. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, ya Rasulullah, anak saya ditawar sama musuh, ternyata anak dia itu berjihad dan ketangkap sama musuh dibayar, dan musuh minta tebusan. Bagaimana videonya? Bisa dipahami? Bisa. Coba, permasalahan apa yang ada dalam video tadi? Ayo. Coba Arisma angkat tangan, ayo. Ya. Oh iya, ada seorang anak yang sedang berperang yang disandra oleh musuhnya ya. Oke. Kemudian minta tebusan kepada orang tuanya agar bisa bebas ya. Kemudian apakah orang tuanya punya tebusan? Tidak punya harta sama sekali. Tidak kok tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian pergi kemana orang tuanya? Menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah memberikan tebusan? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Iya, disuruh mengamalkan membaca kalimat hauqalah. Bagaimana bunyinya?
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya yaitu tidak ada pertolongan kecuali atau tidak ada kekuatan ataupun pertolongan kecuali milik Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Nah, di situ kemudian orang tuanya pulang semalaman berzikir, memohon pada Allah, banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi di pagi hari? Anaknya pulang. Iya, anaknya pulang dengan dengan selamat dan membawa ghanimah atau rampasan dari hasil perang itu. Selamat dan membawa rampasan perang berupa berapa? 100 ekor kambing. Itulah kekuatan Allah, keajaiban, keutamaan dari membaca hauqalah dengan yakin. Kecuali harus dengan yakin lillahi ta'ala bahwa Allah itu benar-benar akan memberikan pertolongan kepada kita. Melalui cerita itu tadi, riwayat itu bukan hanya dongeng ya, tapi itu benar-benar terjadi di zaman Rasulullah, ada hadisnya juga. Nah, itu oke, sudah paham tentang zikir video yang sudah disajikan tadi. Selanjutnya ini untuk lebih jelasnya kita lihat di layar ya, perhatikan. Nah, lafat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Coba dibaca. Ya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu tidak punya daya apapun kalau Allah tidak berkehendak. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, itu bunyinya seperti itu. Bisa dibaca apa tuh? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzi min kuzuzi jannati faqultu bala ya Rasulullah qala la haula wala quwata illa billah. Nah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari simpanan surga? Maka aku pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Jadi apa? La haula wala quwata illa billah itu selain bentuk kepasrahan itu sebagai apa? Simpanan surga. Kalau simpanan di dunia apa? Contohnya harta, uang disimpan di mana? Di bank. Bisa emas, perak. Nah, di brankas itu simpanan di dunia. Kalau di surga itu kalimat la haula wala quwata akan menjadi simpanan harta kita di surga. Berupa apa kira-kira? Pahala. Pahala itu tidak terlihat sekarang ya, di dunia tidak bisa kita lihat. Nanti kita akan unduh, akan kita panen dikala di akhirat kelak. Kalau kita masuk surga menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di dunia kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan simpanan yang sudah kita tabung dari dunia. Di sana sudah menumpuk menjadi mungkin berupa gunung emas atau rumah dari emas atau apapun, itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Lanjutnya
waktu pengucapan. Jadi mengucapkan hauqalah itu ada waktu-waktu yang mustajabah ataupun waktu yang tepat kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, setiap sholat 5 waktu di musola dan masjid itu pasti dikumandangkan azan. Untuk ajakan sholat berjamaah itu dikumandangkan azan. Kalau mendengar azan jangan ngobrol sendiri, ya kan? Iya, jangan ngobrol, berhenti main game, berhenti dulu berbicara. Kita dengarkan azannya, dan ketika azan kita wajib menjawab. Mendengar azan wajib menjawab. Kalimat yang mana coba saat mendengar azan? Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah dulu ya. Hayya 'alas shalah. Kamu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Kamu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tuh. Karena menjawab salam itu hukumnya, menjawab azan itu hukumnya sunnah ya. Ya, kemudian yang kedua, waktunya ketika menghadapi kesulitan atau masalah. Siapa yang nggak pernah mendapat kesulitan dalam hidup, pasti dia paling bahagia. Ada nggak? Ada yang pernah mengalami merasa sulit? Coba siapa? Ceritakan. Sulitan dalam apa? Mengerjakan soal? Soal matematika? Oh, ujian ya, ujian. Terus pernah nggak punya uang? Oh, nggak pernah punya uang apa? Pernah nggak punya uang? Pernah nggak punya uang. Terus kamu baca apa? La haula wala quwata illa billah. Minta sama orang tua. Ya, menghadapi kesulitan atau masalah itu kesulitan kalau kalian pelajar, anak-anak pelajar itu dalam ujian itu menghadapi kesulitan, kamu perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah itu memberikan kemudahan yang tadinya kita terus merasa sulit menjadi bisa. Gitu loh. Ketiga yaitu setelah sholat fardu. Sholat fardu, salam, jangan keburu-buru terus main, jalan, pulang dari musola cepat-cepat. Kita zikir dulu ya, zikir sholat ditambah juga la haula wala quwata illa billah. Zikir pagi dan petang itu bagus sekali. Sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sebelum tidur, doa sebelum tidur. Gimana anak-anak tadi? Karena ibu sudah jelaskan, sudah paham? Ada pertanyaan? Paham? Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu mau bikin kelompok. Bikin kelompok ya, dan 1, 2, 3 kelompok. Ada yang 5 anak, ada yang 6 anak. Bentar. Ini dari kelompok 1, yaitu dari Sania, Vika, Kaila, Zahra, dan Kansa Nafisa. Kelompok 2, Metasa, Zulfa, Afrila, Risma, dan Zakia. Kelompok 3, yang laki-laki semua ya, dari Dava dan kawan-kawan. Oke. Nanti ibu akan berikan LKPJ ini mengamati gambar masalah ya. Nanti kamu kerjakan dulu, kamu amati gambarnya, kemudian diskusikan bersama kelompokmu apa yang terjadi dalam gambar tersebut, dan jawablah pertanyaan yang ada di dalam LKPJ. Oke, nih, nah. Kamu gambar apa? Gambar sakit. Gambar sakit.
Oke, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas, nggih. Mulai dari kelompok 1, silakan. 3 orang mewakili. Nah, silakan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Seorang kakak yang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan adik perempuan sedang menjaganya. Dengan penuh kesabaran, seorang yang sedang diuji dengan sakit harus sabar dan berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan. Jika saya diuji dengan sakit, saya juga sedih, kadang juga merasa putus asa karena belum sembuh-sembuh, padahal sudah berobat pada dokter dan juga minum obat. Tapi saya tidak menyerah karena saya ingin cepat sehat. Saya berdoa pada Allah dan bertawakal karena saya yang memberi sakit itu Allah. Dan Allah juga yang akan memberi kesembuhan. Kalimat la haula wala quwata illa billah hauqalah adalah kalimat yang paling tepat saat kita mendapatkan musibah. Ini. Jadi anjay. Silakan tolong kelihatan. Semuanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semuanya. Oke, tepuk tangan untuk tepuk semangat. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengevaluasi dari pembelajaran hari ini. Ini ada soal. Saya akan bagikan ke anak-anak, dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Yuk, dikerjakan sendiri-sendiri. Kumpulkan berkelompok ya. Oke. Terima kasih. Evaluasinya sudah saya nilai nanti ya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana dengan kelompok kalian? Seru. Ada yang usil? Ada. Oh, kalau ada yang usil, besok nggak boleh usil lagi ya. Kerjasama dengan temannya. Yang satu
kita itu boleh berpendapat berbeda. Berbeda pendapat boleh, tapi kita harus menemukan solusi. Pendapat mana yang paling banyak itu yang kita ambil. Jangan terlalu dipermasalahkan ya. Kalau ada yang usil, segera minta maaf kepada temannya. Dengan materi ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham? Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap paham. Oke? Oke. Kalimat apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana bunyinya? Apa artinya? Dan upaya yang maha agung lagi maha tinggi. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah adalah sebagai bentuk pengakuan mutlak akan ketiadaan daya dan kekuatan untuk berbuat atau mencegah pada diri manusia kecuali hanya dengan pertolongan Allah dan kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tawakal, kepasrahan, keberanian serta keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar dan kemudahan dalam segala urusan kita, menjadikan perbendaharaan surga yang sangat berharga, simpanan di surga yang sangat berharga. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih kalian sudah belajar dengan semangat, dengan antusias ya. Kerja kelompoknya bagus, hasil karyanya juga alhamdulillah sudah hebat semua menulis lafaz la haula wala quwata illa billah itu dari kelompok 1, 2 dan 3. Untuk materi selanjutnya untuk minggu depan yaitu kalimat tarji. Bagaimana kalimat tarji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar itu. Kamu bisa baca, bisa browsing dari internet juga ya. Oke. Untuk selanjutnya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.